Shalom. Haleluya, puji Tuhan. Selamat hari Minggu semuanya. Diberkati hari ini, puji Tuhan kita boleh diberkati melalui puji-pujian dan penyembahan. Kita mau langsung kepada firman Tuhan. Hari Minggu lalu kita sudah menyelesaikan 1 Korintus. Kita mempelajari, kita mau melanjutkan di 2 Korintus, di mana surat Paulus kepada jemaat di Korintus dibagi menjadi 2. Dan sebelum kita lanjut ke 2 Korintus, kita mau mengingat dulu dari Roma. Bagaimana Roma Injil disampaikan kepada kita bahwa semuanya orang percaya, kita diselamatkan. Roma menggambaran tentang keselamatan yang sejati dalam Tuhan. Bagaimana keadaan manusia yang sudah jatuh dalam dosa, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, tidak ada lagi yang benar. Tetapi hanya ketika kita percaya Injil, kita boleh diselamatkan. Dan di Roma juga mencatat bahwa tidak ada penghukuman bagi setiap kita yang dalam Kristus. Kita sudah dimerdekakan. Kita adalah orang-orang yang merdeka dan tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Meskipun Roma sudah menjelaskan keselamatan yang sejati dalam Tuhan, ternyata di dalam Korintus, di 1 Korintus dijelaskan bahwa ternyata kita orang-orang percaya masih tinggal di dalam tubuh. Kita masih di dalam daging ini. Kita masih ada jiwa. Yang mana kita masih punya emosi, kita masih memiliki tabiat manusia yang lama. Dan disinilah struggle-nya orang percaya di Korintus, di 1 Korintus. Di 1 Korintus kita semuanya masih bergumul dengan identitas. Di dalam Korintus kita masih mencari siapa kita sebenarnya di dalam Kristus. Kalau kita melihat dalam jemaat di Korintus, Paulus menegur tentang perpecahan dalam jemaat. Bagaimana Korintus ini kota perdagangan, kota yang sangat kaya, tapi mereka penuh dengan egois yang tinggi sekali. Saling mengklaim satu dengan yang lain itu, saya yang benar, saya golongan Apolos, saya golongan Paulus. Dan di Korintus juga ada ketamakan, rakus dan dalam hal persinahan itu juga parah sekali di dalam jemaat di Korintus. Tetapi semua hal negatif itu Paulus menawarkan sebuah jawabannya. Di dalam Korintus pasal 11 dikatakan bahwa perjamuan kudus. Ketika kita perjamuan kudus mengingat akan Dia. Perjamuan kudus yang benar adalah mengingat akan pekerjaannya yang sudah selesai. Paulus ingatkan bahwa ingatlah akan sebagai peringatan akan aku, Tuhan bilang. Jadi kita mengingat Dia ketika kita perjamuan kudus. Dalam perjamuan kudus kita sudah diingatkan, kita telah dibersihkan, kita sudah didamaikan dengan Allah. Dan di dalam perjamuan kudus juga tidak hanya dengan Allah, mari kita juga berdamai dengan sesama kita, yang dimana jemaat di Korintus itu banyak sekali perpecahan. Tetapi sebelum Paulus menasihati, atau bahasanya sebelum Paulus menegur kepada jemaat di Korintus, Paulus ingatkan identitas mereka. Di minggu lalu kita sudah baca dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 2 dikatakan kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus. Jadi Paulus menekankan mereka sudah dikuduskan, kalian sudah dikuduskan dalam Kristus Yesus, dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus, dan semua orang di segala tempat. Ini berbicara saudara dan saya. Kita diingatkan melalui Paulus, suratnya Paulus kepada jemaat di Korintus bahwa kita adalah orang-orang yang sudah dikuduskan dalam Kristus. Amin. Dalam Kristus Yesus. Jadi kekudusan bukan sesuatu yang kita capai, bukan sesuatu yang harus kita usahakan, tetapi kekudusan diberikan melalui anaknya. Kita yang sudah dikuduskan dalam Kristus Yesus, dipanggil menjadi orang-orang kudus. Masih di pasal pertama ayat 30 yang menjadi tema kita di minggu lalu dan saat ini adalah 1 Korintus pasal 1 ayat 30, tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Jadi Kristus adalah hikmat yang membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Amin. Jadi dalam 1 Korintus ini membahas di kisah, kalau teman-teman bisa baca itu, ada satu kisah di 1 Korintus itu bagaimana ada seseorang yang tidur dengan
istri ayahnya, artinya ibu tirinya. Dan itu orang Korintus dengan bangga. Makanya Paulus tegur di situ. Terus Paulus ada bahasanya marah lah di situ. Oh, biarkan, serahkan aja dia sama iblis supaya jiwanya selamat. Tetapi teman-teman, di 2 Korintus Paulus bahasa berubah. Dia mulai halus. Jadi memang Paulus ini orangnya pintar sekali. Jadi Paulus ini orangnya keras sekali. Banyak sekali pertentangan dia dengan Petrus. Kalau kita baca di Kisah Para Rasul itu, dia juga pertentangan dengan Barnabas. Jadi Paulus ini orangnya idealis sekali. Tapi Tuhan pakai untuk menyampaikan kabar baik. Di 2 Korintus Paulus bilang, sudah, so boleh ini, cukup. Dia di luar sana sudah dihukum dengan konsekuensi sosialnya. Dia sudah menerima konsekuensinya di luar sana. Mari ajak lagi dia. Jangan sampai dia akhirnya hilang. Iblis pakai itu untuk memecah belah jemaat. Jadi ternyata di awal Paulus sudah keras sekali. Sudah, biarkan dia aja, biarkan dia serahkan sama iblis. Yang penting jiwanya selamat. Karena ketika dia percaya Yesus, dia sudah selamat. Tetapi ketika dia hidup dalam dosa, dia struggle dengan kehidupan ini dan konsekuensi yang harus dia terima. Dan Paulus berbicara juga, kita ini tubuh Kristus, kita ini aroma yang harum bagi orang lain. Jadi kalau orang memang orang Kristen ini bagaimana bahasanya? Kalau orang ini beda memang. Orang di dalam kekristenan, di dalam Kristus ini sudah tidak ada hukum lagi. Orang hukum itu hukum kasih. Saya sempat dengar ada satu tokoh, dia ahli hukum di Indonesia. Dia bilang dia ini belajar, dia profesor dalam hukum. Dia pernah belajar di Belanda kalau tidak salah, bahkan beberapa di Amerika juga. Dia belajar hukum dunia. Di semua negara itu punya hukum masing-masing. Bahkan beberapa agama punya hukum. Dia akui itu. Saudara kita, dia akui itu. Bahwa sampai di agamanya dia itu ada hukum. Tapi dia heran, cuma di Kristen yang tidak ada hukum. Tidak ada hukum Kristen tidak ada. Karena orang di bawah kasih karunia itu sudah kasih. Makanya di Roma dibilang sudah tidak ada penghukuman bagi kita yang ada dalam Kristus Yesus. Jadi bersyukur sekali kehidupan kita. Makanya ini kita mau baca bahwa kita ada kemerdekaan. Kemerdekaan artinya kemerdekaan di dalam Kristus. Mari pakai, nanti berikutnya di Galatia kita akan belajar. Pakai itu kemerdekaan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita mau lanjut di 2 Korintus pasal 1 ayat 21. Kalau di 1 Korintus pasal 1 yang di ayat 2 itu Paulus mengingatkan jemaat di Korintus. Di 1 Korintus itu bahwa jemaat di Korintus itu sudah dikuduskan. Nah, tapi di suratnya yang kedua, 2 Korintus pasal 1 ayat 21 dan 22, saya mau baca dalam terjemahan edisi 2. Sebab Allah lah yang telah meneguhkan kami bersama kamu di dalam Kristus, yang telah mengurapi kita. Ayat 22, menaruh meterai tanda milik atas kita, dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Amin. Amin. Jadi Paulus suratnya yang kedua ini kepada jemaat di Korintus mengingatkan, Allah lah yang telah meneguhkan kami bersama kamu di dalam Kristus. Makanya nanti ini seri dari Roma sampai nanti Tesalonika, kita akan selalu diingatkan identitas kita dalam Kristus melalui surat-surat Roma. Banyak sekali Paulus menekankan di dalam Kristus, melalui Kristus, di dalam Dia. Ini Paulus ingatkan, Allah lah yang telah meneguhkan kami bersama kamu di dalam Kristus, yang telah mengurapi kita. Jadi kita orang-orang percaya yang di dalam Kristus, kita sudah diurapi. Amin. Kita adalah orang-orang yang sudah diurapi. Jadi pengurapan Tuhan itu melalui Roh Kudusnya. Ayat 22, menaruh meterai tanda milik atas kita, dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Amin. Jadi Tuhan sudah menyediakan semuanya, segala berkat rohani di dalam surga Tuhan sudah kasih. Jaminannya apa? Roh Kudus. Nah, Roh Kudus itu sudah di dalam orang semua.
itu sebagai jaminan. Di dalam terjemahan The Passion itu lebih bagus lagi. Saya mau baca dalam terjemahan The Passion begini. Sekarang Allah sendiri yang telah mengurapi kita, dan Dia terus-menerus menguatkan kamu dan kami dalam kesatuan dengan Kristus. Ayat 22, Dia tahu kita adalah miliknya, karena Dia juga telah memeteraikan kasih-Nya ke hati kita dan telah memberi kita Roh Kudus seperti sebuah cincin pertunangan yang diberikan kepada pengantin perempuan, tanda jadi dari berkat-berkat yang akan datang. Amin. Ini indah sekali The Passion menerjemahkan. Jadi Roh Kudus itu janji, meterai dan jaminan supaya kita menerima warisan yang penuh. Nah, di sini ada kata meterai dan jaminan. Meterai ini di bahasa aslinya, bahasa Yunani itu spragiso. Jadi meterai, tanda. Kalau di bahasa Indonesia tadi, di terjemahan bahasa Indonesia 2 tadi jelas. Meterai, tanda milik. Jadi kalau orang sudah dapat meterai, itu artinya sudah sah. Nah, meterai ini dibayar dengan darah Yesus. Jadi kehidupan kita teman-teman itu sudah dimeteraikan dengan darah Yesus. Artinya keselamatan kita itu sudah final, sudah pasti. Kita adalah orang-orang yang sudah diselamatkan ketika percaya Yesus. Jadi jangan pernah ragu lagi dengan keselamatan yang sudah kita terima. Ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, di saat itulah kita sudah menerima keselamatan yang daripada Tuhan. Kalau di The Passion bilang memeteraikan kasih-Nya ke hati kita dan telah memberi kita Roh Kudus. Nah, Roh Kudus ini kalau di terjemahan bahasa Indonesia dibilang sebagai jaminan. Nah, tapi di The Passion itu digambarkan seperti sebuah cincin pertunangan yang diberikan kepada pengantin perempuan. Kita semua adalah mempelai perempuan. Kristus sang mempelai laki-laki. Jadi indah karena kata Yunani untuk tanda jadi itu memang arabon, tanda jadi. Jaminan itu arabon di bahasa Yunaninya. Nah, kata arabon ini juga tanda jadi. Itu juga dipakai ketika budaya waktu itu bertunangan. Jadi bertunangan, mempelai laki-laki kasih cincin kepada sang mempelai perempuan. Itu dengan cincin, tanda bahwa dia sudah menjadi milik seseorang gitu. Nah, kita semuanya sudah punya cincin pertunangan. Ketika Roh Kudus sudah turun dalam kita. Ketika kita percaya Yesus, ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saat itulah Roh Kudus masuk dalam kehidupan kita. Dan itu tanda jadi. Roh Kudus itu tanda jadi dalam kehidupan kita. Jaminan. Kalau jaminan kalau di terjemahan lain dan dibahasakan itu juga kayak down payment. Kalau orang mau ambil kafling rumah tuh ada tanda jadi, uang tanda jadi dulu. Jadi uang mau booking. Oh, ini sudah kita booking. Jadi selama perjanjian itu sudah ada uang tanda jadi, tidak ada yang bisa itu mau ambil itu rumah itu. Orang pengalaman sekali ini berapa kali kasih uang tanda jadi. Jadi orang tahu bahwa nah seketika masa itu udah lewat, ya hilang. Nah, bersyukurnya teman-teman, tanda jadi yang orang terima itu, yang orang dalam Roh Kudus itu sampai Tuhan datang, nanti sampai Tuhan jemput. Tanda jadi kita itu sampai Dia jemput nanti kali kedua. Roh Kudus itu menjadi cincin pertunangannya kita, teman-teman. Jadi betapa indahnya kehidupan kita. Seorang mempelai laki-laki, kalau di Yohanes kan bilang, aku akan pergi ke rumah Bapa menyediakan tempat bagimu. Itu juga budaya Yahudi bahwa ketika seorang laki-laki memenang perempuan, dia harus pergi dulu, tapi dia tenang karena sang mempelai perempuan ini sudah dipakaikan cincin, sudah ada tanda jadi. Jadi tidak ada orang yang pasti mau menghampiri dia karena dia sudah punya tanda. Nah, jadi ini menarik karena Roh Kudus ini digambarkan kalau di bahasa Yunani Arabon itu cincin pertunangan. Kita bersyukur sekali ada Roh Kudus di dalam kita. Dalam setiap orang percaya itu sudah ada Roh Kudus. Nah, pakai itu, manfaatkan itu Roh Kudus yang di dalam kita. Di pasal 1, kedua Korintus pasal 1 ayat 21 dan 22 ini teman-teman, kalau kita perhatikan, itu Tritunggal itu muncul di situ. Jadi, berbicara tentang berkat Tuhan, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, itu muncul, dia nyatakan itu. Artinya apa?
berkat yang kita miliki, segala berkat rohani yang ada dalam surga itu menjadi milik kita. Itu tidak cuma Tuhan ngomong biasa begitu. Ketika Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus menyatakan itu artinya bahwa memang itu menjadi milik kita. Dan itu sudah diklaim melalui Roh Kudusnya. Kita baca lagi. Kalau di bahasa Indonesia ya, dari terjemahan baru. Sebab Allah lah yang meneguhkan kami bersama kamu. Allah, Sang Bapa, Tuhan, yang telah meneguhkan kami bersama kamu di dalam Kristus, yang telah mengurapi kita, menaruh meterai tanda milik atas kita, dan memberikan Roh Kudus. Kristus berbicara anak, dia adalah Mesias, Allah, Kristus, dan Roh Kudus. Kalau di terjemahan The Passion kan dibilang pengantin perempuan, kita mempelai pengantin perempuan, dan dia memeteraikan kasihnya ke hati kita, memberi Roh Kudus sebagai tadi. Roh Kudus ini ibarat seperti sebuah cincin pertunangan yang diberikan kepada pengantin perempuan. Kalau ada pengantin perempuan berarti ada pengantin laki-laki. Kita mau lanjut di pasal 3 ayat 2 dan 6. Firman Tuhan mengatakan, "Kamulah surat kami yang tertulis dalam hati kami, yang dikenal dan dibaca oleh semua orang. Sebab telah ternyata bahwa kamulah surat Kristus yang ditulis oleh pelayan kami, ditulis bukan dengan tinta tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia." Ayat 4, "Demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah melalui Kristus." Ayat 5, "Dengan diri kami sendiri kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak. Kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Dialah yang membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru, yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan." Amin. Jadi ini bahasa lainnya itu teman-teman adalah kita tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat. Tidak lagi hidup di bawah hukum yang tertulis. Tetapi hidup kita sudah bertobat, kita tidak lagi menggunakan hukum yang tertulis di lempengan itu, tetapi kita hidup dari roh yang menghidupkan itu. Kehidupan kita itu oleh roh, di situ ditulis dari air besar, Roh Kristus yang di dalam kita. Hukum mematikan, tetapi roh itu menghidupkan. Makanya waktu saya mendengar itu seorang profesor hukum itu bilang bahwa hanya agama Kristen yang tidak ada hukum. Wow. Kehidupan orang ini dipimpin oleh Roh Kudus. Dan roh itu yang selalu memberikan damai sejahtera, menuntun kepada damai sejahtera, menuntun kepada iman, menuntun kepada kebaikan, menuntun kepada selalu memandang kepada Yesus. Ayat 6, "Sebab hukum yang tertulis itu mematikan." Karena orang-orang yang hidup di bawah perjanjian lama, orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, itu mereka melanggar, mati. Konsekuensinya langsung mati. Tetapi sungguh syukur kepada Allah, kita semuanya saat ini hidup di bawah perjanjian baru. Kita hidup di bawah perjanjian kasih karunia. Kita hidup di bawah Roh Kudus, roh yang menghidupkan. Amin. Hukum Taurat selalu mengingatkan kita kepada dosa. Karena adanya hukum Taurat, makanya orang tahu itu dosa. Nah, jadi kita sudah tidak lagi, masanya sudah selesai ketika zaman Yohanes. Ketika Yesus hadir, Yesus datang membawa kasih karunia. Kalau Yohanes bilang hukum Taurat diberikan melalui Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang melalui Yesus Kristus. Jadi bersyukur sekali kita hidup di bawah kasih karunia, di bawah roh yang menghidupkan. Roh Kudus yang selalu mengingatkan kita akan anaknya. Kalau dulu, pemahaman saya dulu, kalau misalnya berbuat salah begitu, terus ingat, aduh saya sudah berdosa. Saya rasa itu Roh Kudus. Ternyata Roh Kudus itu mengingatkan kita akan anaknya. Diingatkan akan Yesus, akan karya salib yang sudah selesai. Nah, di pasal 3 ayat 15 dan sampai 18 berbunyi demikian. Bahkan sampai pada hari ini, setiap kali mereka membaca kitab Musa, itu hukum Taurat, ada selubung yang menutupi hati mereka. Namun, apabila seseorang berbalik kepada Tuhan, selubung itu diambil dari orang itu. Ayat 17, "Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Tuhan, di situ ada kemerdekaan." Kita semuanya mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Karena kemuliaan itu datangnya dari
Tuhan yang adalah roh. Kita sedang diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Amin, puji Tuhan. Ada selubung ketika seseorang membaca kitab Musa, kitab Taurat, perjanjian lama ini artinya. Ketika seseorang belum dibukakan oleh sang kasih karunia itu, ada selubung. Kalau kita, orang semuanya baca perjanjian lama sekarang, orang akan bisa menemukan Yesus. Yesus yang tersembunyi dalam perjanjian lama. Tetapi bagi mereka yang masih ada selubung, mereka yang masih hidup di bawah tekanan hukum Taurat, mereka tidak akan bisa melihat Yesus di dalam perjanjian lama. Namun apabila seseorang berbalik kepada Tuhan, dia fokus kepada Yesus, selubung itu akan diambil dari orang itu. Kalau berbalik kepada Tuhan, ini bahasa Yunani ini epistrepo. Epistrepo ini dalam bahasa Yunani. Ini menarik karena ada bahasa Ibraninya itu tesufah. Berbalik kepada Tuhan, epistrepo itu. Kalau tesufah itu ada huruf taf, sin, faf, fet atau bet itu sama, dan he. Taf itu kita tahu, taf itu piktografinya adalah salib. Sin, faf, dan fet itu menjadi satu kata, syuf, berbalik. Jadi tadi ada taf, salib, syuf itu berbalik, dan di huruf terakhir ada he, kasih karunia. Jadi tesufah kalau di dalam perjanjian lama itu, dalam bahasa Ibraninya. Dengan salib kita bisa kembali kepada sang kasih karunia itu. Kalau di bahasa Yunaninya ini epistrepo, berbalik kepada Tuhan. Kalau ini berbicara tentang berbalik kepada Tuhan, ini kan berbicara tentang bertobat. Pertobatan kita ini di bawah perjanjian baru adalah metanoia, perubahan pola pikir. Berubah kepada pemikiran kita kepada Yesus. Bukan enggak cuman misalnya dulu berbuat yang jahat lah, terus sekarang berbuat yang baik. Pertobatan itu enggak cuma segera seperti itu. Tetapi pertobatan itu lebih fokus kepada memandang kepada Yesus, berbalik kepada Tuhan. Tesufah, taf, syuf, dan he. Dengan salib kita bisa kembali kepada sang kasih karunia. Kalau tidak ada salib kita tidak bisa itu menikmati kasih karunia. Di mana Roh Kudus, di mana ada Roh Kudus, di situ ada kebebasan, kemerdekaan. Sekarang hidup kita bukan lagi di bawah tekanan hukum Taurat. Orang melayani, orang setia, itu bukan karena orang takut, nanti takut supaya nanti tidak masuk surga. Orang semuanya ketika percaya Yesus, surga yang masuk orang, teman-teman. Surga itu sudah pasti nanti. Kita sudah punya tempat. Bagaimana orang menikmati surga di bumi ini? Karena dengan usaha yang orang lakukan, orang tidak bisa untuk mencapai surga. Segala perbuatan baik tidak akan bisa. Di Roma di awal dijelaskan bahwa manusia berusaha sekeras mungkin untuk bisa kembali pada Tuhan. Tapi tidak bisa. Karena dengan usaha mereka, hanya kasih karunia. Makanya Yesus harus datang. Ketika kita hidup di bawah kasih karunia, tidak ada lagi ketakutan. Mari kita menikmati kehidupan ini. Kita beribadah. Kita menjalani kehidupan kita dalam Kristus ini, kehidupan yang penuh dengan kemerdekaan. Kebalikan dari ketakutan itu kebebasan, kemerdekaan. Di dalam kasih kan tidak ada ketakutan. Hidup kita adalah hidup di bawah kasih Kristus. Seperti tadi di awal, kasih Kristus. Dia memberikan kasihnya ke hati kita. Jadi ketika kita masih ketakutan, kita masih takut-takut dalam ikut Tuhan, artinya masih ada selubung dalam kehidupan kita. Minta Tuhan, berbalik kepada Tuhan, berbalik kepada salib, pandang salib Dia, dan Dia akan membukakan itu. Setiap yang menghalangi kita, ketika kita baca firman Tuhan, khususnya di dalam perjanjian lama, ketika kita sudah menemukan Yesus, artinya selubung itu sudah diambil. Kalau di budaya sini kan ada orang menikah itu ada momen prosesi, ada prosesi. Saya tuh waktu melihat itu langsung diingatkan akan peristiwa ini. Jadi ketika mempelai perempuan itu masih ada veil cadar selubung, bahasanya veil toh. Selubung itu tidak ada yang boleh, misalnya tim dari vendor atau apa tidak boleh itu membukakan veil itu. Hanya sang mempelai laki-laki yang bisa membukakan veil itu. Jadi ketika sang mempelai laki-laki ini membukakan veil, disitulah tanda bahwa mempelai perempuan ini bisa melihat sang mempelai laki-laki ini dengan jelas.
Kalau dulu peristiwa bangsa Musa itu waktu perjanjian lama, waktu Musa di Gunung Sinai, Musa itu berbicara dengan Tuhan, tapi Tuhan tidak bisa menghadapkan wajahnya. Makanya menarik itu doa berkat, doa Harun berkat itu kepada bangsa Israel. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu. Padahal waktu itu belum bisa Tuhan menghadapkan karena masih ada hukum Taurat. Jadi doa berkatnya yang Harun sampaikan kepada bangsa Israel itu adalah nubuatan buat orang. Sekarang orang boleh di dalam roh, orang bisa menghadap wajah Tuhan. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita. Artinya sudah tidak ada penghukuman. Karena kalau berpaling artinya Tuhan marah. Kalau Tuhan berpaling, Tuhan marah. Dan menarik sekali saya diingatkan dengan peristiwa Petrus. Waktu Petrus menyangkal Yesus 3 kali, Tuhan tidak menghilangkan muka. Tapi Tuhan memandang wajah Petrus. Dan ketika Petrus, ini waktu Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu. Ketika Petrus melihat wajah Yesus, dia langsung tahu, dia langsung berdosa, dia langsung menangis dengan perbuatannya. Bapak, apa yang sudah dia baking, dia mengakui kesalahannya. Dia bertobat di situ karena dia melihat wajah yang tidak menghukum dia. Tuhan sudah bilang, Petrus, sebelum ayam berjalan bertokok, engkau sudah menyangkal aku 3 kali. Petrus, oh enggak Tuhan, sampai dimanapun aku mau bela, mau ikut. Waktu digerebek, dia itu yang lari ternyata. Tapi waktu di perapian waktu Yesus diadili di situ dan ayam jantan bertokok, Petrus itu tidak cuma menyangkal, kata menyangkal. Oh, aku tidak kenal dia, enggak. Petrus itu sudah menghujat nama Tuhan. Petrus itu sudah tidak mengakui Yesus sebagai gurunya. Petrus sudah menyangkal lah. Dia menghujat yang parah. Kalau di peristiwa waktu itu dibahasakan. Tapi Yesus mengundang Petrus dengan kasih. Begitu juga kita saat ini. Ketika kita gagal pun dalam pengiringan kita dengan Tuhan, jangan pernah takut untuk memandang dia. Oke, mungkin Tuhan, saya salah. Tapi Tuhan seperti dibilang, ini nubuatan kita itu melalui Raja Daud. Raja Daud itu yang bilang, berbahagialah, diberkatilah mereka yang pelanggarannya tidak pernah diperhitungkan, yang kesalahannya tidak pernah Tuhan ingat-ingat lagi. Itu Daud bilang kepada orang semuanya yang hidup di bawah perjanjian baru. 2 Korintus pasal 5 ayat 14 dan 15. Demikian firman Tuhan. Sebab kasih Kristus menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, mereka semua sudah mati. Ayat 15. Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Amin. Paulus bilang, kasih Kristus yang menguasai kami. Jadi kenapa ini di 2 Korintus ini Paulus sudah mulai lembut kepada jemaat Korintus, karena jemaat Korintus sudah ada beberapa yang mengerti, bertobat dari surat Paulus yang pertama itu. Dan Paulus ingatkan lagi bahwa kasih Kristus yang menguasai kami. Waktu Paulus ingat akan seorang yang tidur dengan ibu tirinya itu, Paulus ingatkan di suratnya yang kedua, sudahlah cukup, panggil lagi dia dengan kasih Kristus, terima dia sekarang, karena jangan sampai iblis memakai itu situasi dan dia akan lebih terjerumus lagi. Iblis pakai untuk memecah belah jemaat. Nah, di sini Paulus ingatkan akan kasih Kristus yang menguasai. Dan di ayat 15 Paulus ingatkan dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka, untuk kita semuanya, untuk orang-orang percaya. Jadi Paulus berulang kali berbicara tentang kebangkitan. Kalau kita ingat di 1 Korintus itu di pasal-pasal terakhir itu juga banyak berbicara tentang kebangkitan. Karena tanpa kebangkitan tidak ada harapan. Tanpa kebangkitan tidak ada kepastian. Tanpa Yesus dibangkitkan, ya kita akhirnya mati. Kita tidak memiliki kehidupan yang baru. Dan bersyukur kita selalu diingatkan ini. Ketika kita menerima tubuh dan darah Yesus, kita diingatkan akan kematiannya, akan kebangkitannya, akan janjinya.
akan jaminannya yang dia sudah beri kepada kita. Nah, setelah Paulus mengingatkan akan kasih Kristus yang sudah menguasai kami, terus dia mengingatkan bahwa Yesus yang sudah mati, tapi dia tidak hanya mati tapi dibangkitkan. Ayat 15 dan 17 yang kita semua sudah tahu. 2 Korintus pasal 5 ayat 16 dan 17. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang pun juga menurut ukuran manusia. Jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin. Jadi orang percaya, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, semua orang percaya, saudara dan saya, kita semuanya, kita adalah ciptaan baru. Dijelaskan lagi, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Artinya kehidupan sekarang orang ini, kehidupan di dalam roh yang baru. Mari nikmati itu, pakai itu, manfaatkan itu Roh Kudus yang di dalam kita untuk menjalani kehidupan ini yang baru ini, ciptaan yang baru ini. Kita mendengar tentang pesan keselamatan di dalam kitab Roma. Kita dilahirkan kembali. Kemudian kita tahu di Roma itu ditulis tidak ada penghukuman. Tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. 1 Korintus kita diingatkan kita masih bergumul dalam kehidupan kita yang lama. Nah, di 2 Korintus ini diingatkan kita ciptaan baru. Kita semuanya, saudara dan saya itu ciptaan baru. Oleh sebab itu jangan lagi mungkin ketika kita masih dengan ego yang lama, dengan masih suka marah-marah, masih suka berbuat yang jahat. Makanya kita harus tinggal di dalam firman. Supaya kita terus diingatkan bahwa kita ini ciptaan yang baru, kehidupan yang baru, roh yang baru, roh Kristus yang di dalam kita. Jadi kita juga menikmati kehidupan, menjalani kehidupan ini dalam damai sejahtera Kristus. Tuhan sudah kasih tadi di 2 Korintus pasal 1 tadi, dia kasih Roh Kudusnya sebagai jaminan, tanda jadi. Yang jaminan dari apa? Semua yang sudah disediakan bagi kita. Kita bisa menikmati semua berkat Tuhan, semua yang sudah Tuhan kasih, semua yang sudah Tuhan janjikan. Itu ketika orang hidup di dalam damai kasih karunia, hidup dalam damai sejahtera Kristus. Orang menyadari, orang hidup dalam perjanjian baru. Tanpa orang menyadari itu, orang susah untuk menikmati kehidupan yang dalam Kristus, menikmati kehidupan dalam damai sejahtera. Jadi kita ciptaan baru di dalam Kristus, hanya di dalam Kristus. Ketika teman-teman keluar, ingatkan teman-teman yang lain bahwa kita semuanya, bagi teman-teman yang sudah percaya Yesus, kita adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, nikmati kehidupan yang baru. Kalau terjemahan The Passion bilang yang segar sudah muncul kembali. Yang segar itu sudah Tuhan munculkan dalam kehidupan kita. Kehidupan kita kehidupan yang segar. Puji Tuhan, kita mau lanjut di pasal 8. 2 Korintus pasal 8 ayat 8 sampai 9. Ini terjemahan baru mengatakan, aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasih kamu. Ayat 9, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Amin. Ini berbicara tentang memberi, teman-teman. Jadi Paulus nasihati, Paulus ingatkan kepada jemaat di Korintus, karena jemaat di Korintus itu mereka banyak yang kaya. Kalau kita mau baca lagi, itu dia ingatkan akan jemaat di Makedonia. Jemaat di Makedonia ini itu mereka kekurangan, tapi mereka memberi dengan sukacita. Dan di Korintus ini Paulus ingatkan melalui suratnya bahwa ini bukan perintah, tapi untuk menunjukkan usaha kalian semuanya untuk membantu. Ingat kepada teman-teman yang lainnya di Makedonia, bahkan ada di Yerusalem. Makanya Paulus instruksikan itu untuk mengumpulkan persembahan lah bahasa sekarang, persembahan, dan persembahan itu dikumpulkan untuk membantu jemaat yang lainnya.
Makedonia ini kalau teman-teman nanti baca di 2 Korintus, mereka memberi dengan sukacita sekali. Itu menjadi teladan, menjadi contoh, dan Paulus ingatkan itu kepada jemaat di Korintus. Dia ingatkan, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan, bahwa ia yang telah oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Melalui kemiskinannya Yesus mati, menyerahkan segala yang dimilikinya melalui kematian di atas kayu salib. Namun melalui kebangkitannya, ia menjadikan kita kaya. Dia bangkit, menyatakan bahwa dia punya kuasa supaya kita menikmati kekayaan yang dia berikan buat kita, sehingga kita memiliki kelimpahan dalam setiap aspek kehidupan. Kalau berbicara kekayaan, kita di dalam Kristus itu hanya kita punya uang banyak, punya tabungan banyak, tetapi ketika kita memiliki kekayaan di dalam Kristus, pemahaman, kita kaya di dalam kasih karunia Tuhan, kita kaya di dalam kasih yang Paulus bilang di 1 Korintus, kaya dalam segala hal. Kita akan menikmati kehidupan ini. Kalau kita punya semuanya tapi kita tidak mempunyai kasih, ya kita jadi kongjudu. Jadi susah untuk memberi. Tetapi seberapa pun yang kita punya, ketika kita Tuhan gerakkan untuk memberi, Tuhan gerakkan untuk mengasihi yang lain, lakukan itu. Dan kita akan menjadi orang yang kaya bukan karena apa yang kita miliki, tetapi karena Yesus yang menjadikan kita kaya. Kita memiliki kelimpahan dalam setiap aspek hidup kita, agar bisa menjadi berkat bagi orang lain. Memang Paulus di sini berbicara tentang materi, tentang memberi kepada orang percaya di Yudea, di Makedonia, di Yerusalem. Ketika kita memahami perjalanan rohani pribadi kita bersama Allah, kehidupan kita secara pribadi, dan kita sudah tahu bahwa kita bukan lagi ciptaan yang lama, kita adalah ciptaan yang baru dalam Kristus. Kita bisa menjalani kehidupan dalam identitas kita dalam Kristus. Roma berbicara tentang keselamatan sejati dalam Tuhan. 1 Korintus berbicara tentang pergumulan orang yang percaya, orang yang baru percaya, melawan sifat dosa, bergumul dalam kehidupannya yang masih di dalam daging ini. Dan 2 Korintus berbicara tentang pertobatan, mengingatkan bahwa kita adalah ciptaan baru. Kita diingatkan untuk ketika kita dalam Kristus, mari untuk memiliki hati yang dermawan. Dalam 2 Korintus diingatkan lagi kita sebagai anak-anak Allah yang hidup di bawah identitas dalam Kristus. Kita adalah mempelai perempuan. Amin. Puji Tuhan, kita bersyukur hari ini kita diingatkan hal yang baru, identitas kita dalam Kristus melalui surat Paulus kepada jemaat di Korintus yang kedua. Dan berikutnya kita akan melanjutkan di Galatia. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.